semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Ini adalah salah satu permintaan bos-bos bunda-bundiku yang sudah sekian lama tidak tak turuti. Mohon maaf jih bosku. Hari ini aku mau setor video masakan dari hasil meal prepku sebelumnya. Kalau kalian belum menonton video meal prep terbaru dari aku, wajib mampir dulu jih bunda-bundi ke video meal prepnya. Ini adalah beberapa menu masakan yang sempat divideokan oleh saya Chef binti Asep. Kali ini baru bisa memvideokan beberapa masakan. Ya bunda-bundi mohon dimaafkan, mengingat saya ini ibu rumah tangga bukan sultana yang setiap hari terutama di pagi hari adalah hari yang sangat gupoh dan brak-brak gedubrak ya bunda-bundi. Jadi ya sementara ini dulu yang saya setorkan jih pos-posku. Ini adalah gambaran saat aku memasak atau mengeksekusi stok meal prepku yang mempermudah kehidupan brak-gedubrak sekop-sekop ini. Oke, seperti biasa menu pertama yang saya masak adalah sayur bayam. Karena bayam tidak terlalu lama bertahan di dalam kulkas. Tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam kulkas jih bunda-bundi. Jadi sebelum dia layu seperti hatiku, langsung saja dimasak dulu. Siang-siang makan sayur bayam, sambal terasi, waduh seger pol ya bunda-bundi. Dan untuk sarapan tadi lauknya itu tempe goreng beserta dengan pecelan. Sambal pecelnya beli jadi supaya tidak memperibet diri sendiri dan tidak divideokan ya bun. Karena proses memasaknya itu seperti biasa sambil terhuyung-huyung sambil nemplok tehyung. Tehyung burung puyuh burung pipit dong, dimakan biawak, kadang gubiuh kadang kesit, dinamakan emak-emak. Sejujurnya saya heran dengan diri ini, kenapa menjadi meletrikesi ini penjelasannya. Nah untuk resepnya sudah aku tuliskan di pojok kiri bawah J bunda-bundi, jadi bisa langsung di screenshot. Untuk resep sayur bayam beningnya itu semuanya aku rebus ya bun, termasuk bawang putih dan bawang merah tanpa ditumis dulu. Seperti itu mudah sekali membuatnya, tinggal kita potong-potong-potong dan cemplung-cemplung karena sudah kita potek-potek si bayamnya atau sudah dipitili bahasa Jawanya ya bunda-bundi. Lanjut ini menggoreng ayam goreng yang sudah aku ungkap ya, bukan ayam goreng, menggoreng ayam yang sudah diungkap, seperti itu bahasa yang baik dan benar. Nah lanjut ini jangan lupa dibolak-balik ayamnya ya bunda-bundi, sambil menggoreng ayam sambil mempersiapkan beberapa bahan. Terkhusus untuk ke sayur bayam tersayang ya bunda-bundi, ini hanya untuk sekali makan, jadi siang hari wajib langsung dihabiskan karena konon katanya bayam itu tidak boleh terlalu lama apalagi sampai dihangatkan ya bun, jadi wajib selalu habis sekali makan. Seperti itu. Untuk lauknya ini juga sekali makan, mungkin nanti masih ada sisa tahu bisa diangetin lagi seperti itu. Kenapa aku menggoreng lauknya sekali makan? Karena penghuni rumah ini paling suka makan lauk hangat-hangat seperti itu ya bunda-bundi. Untuk beberapa masakan yang lain seperti tumisan atau mungkin sayur yang mengandung santan 9 bulan yang ada bau-bau santan seperti sayur lodeh ataupun sayur kentang tempe, itu bisa untuk 2 kali makan. Tinggal kita tambahkan lauk tambahan seperti telur dadar, telur ceplok ataupun tempe goreng seperti itu. Setelah ayam dan tahunya golden brown siap diangkat, lalu kita menggoreng persambal-sambalan. Tadi bahan-bahannya sudah aku tuliskan, jadi tinggal kalian screenshot. Untuk menggoreng sambal itu sesuai selera. Kalau sekarang aku lagi suka menggorengnya secara terpisah sesuai dengan tingkat kematangan yang aku inginkan. Jadi bawang putih, bawang merah terlebih dahulu, setelah itu cabai-cabean terlebih dahulu, setelah itu baru deh tomat. Seperti itu ya bunda-bundi. Dan suamiku memang suka banget untuk bahan-bahan dari sambalnya itu digoreng terlalu matang ya bun, supaya tidak langu dan rasanya enduleta. Untuk resepnya itu ada tambahan kemiri supaya rasanya lebih mantep ya bun. Dan ini menu pertama yang saya setorkan videonya sudah matang. Sayur bayam, ayam goreng, tahu goreng dan juga sambal terasi seperti itu. Dan beberapa hari yang lalu aku sempat membuat rendang ya bunda-bundi. Jadi rendangnya itu aku makan hari itu juga keesokan harinya, dan juga untuk stok di dalam kulkas yo, di freezer. Kemarin aku sempat baca ada yang tanya untuk rendang yang sudah matang ini tahan berapa lama. Jika kalian memasaknya dengan benar-benar matang dan bumbu yang benar-benar cara memasaknya benar, si rendang ini bisa bertahan lebih dari 1 bulan ya bunda-bundi. Benar-benar awet banget, disimpan di freezer. Kalau kalian mau masak lagi atau menghangatkan tinggal turunkan kemudian kalian hangatkan, bisa di atas teflon atau tinggal kita
kukus saja seperti itu. Lalu ini ada menu kedua. Menu keduanya adalah ayam goreng lagi pemirsa. Kemudian untuk sayurnya ini sayur asem ya bun, karena sesuai dengan requestan makhluk-makhluk di rumah ini ya bun. Untuk sayur asem itu bisa bertahan sampai dengan sore. Jadi aku kalau masak sayur asem itu memang 2 kali makan, siang hari sampai sore hari atau pagi hari sampai siang hari, seperti itu ya Bunda Bundi. Ini juga banyak ditanyakan oleh Bunda Bundiku tercinta, sekali masak itu untuk berapa kali makan? Itu tergantung dengan kepribadian masing-masing atau selera yang akan kalian masakkan. Seperti contohnya suami dan anakku itu mau makanan yang selalu fresh. Ibaratnya kalau aku mampu masaknya ya 3 kali sehari ya Bu. Tapi karena capek tentunya, jadi yo aku masak itu 1 sampai 2 kali sehari. Kalau seumpama jajan di luar ya biasanya sekali masak. Tapi kalau seumpamanya makan dari pagi sampai malam di rumah, itu aku masaknya 2 hari. Kok 2 hari? 2 kali maksudnya ya Bunda Bundi. Jadi ada satu menu yang dimakan untuk 2 kali seperti itu supaya mempermudah kehidupan ya Bun. Tapi aku juga pernah masak sampai 3 kali sehari ya Bun. Tapi berkat meal prep semuanya jadi lebih mudah seperti itu. Oh ya, ini sambil nyerocos menjelaskan tentang kehidupan. Untuk resepnya sudah aku cantumkan di pojok kiri video. Jadi kalian bisa langsung tonton videonya untuk cara memasaknya. Untuk memasak sayur asem itu masukkan bahan atau sayur yang lebih keras terlebih dahulu ya. Contohnya untuk jagung manis dan juga wortel, baru disusul oleh bunci dan juga kacang panjang, dan selanjutnya labu siam dan daun-daunannya seperti itu ya Bunda Bundi. Dan ini ayam ungkepnya juga aku ungkep waktu aku meal prep ya Bun, dan tinggal goreng aja, gampang banget kan kalau sudah meal prep. Ini dia manfaat dan faedah meal prep yang sangat nyata adanya, meskipun proses pembuatan pertamanya itu bisa sampai memakan waktu 3 sampai dengan 4 jam ya Bun. Dan untuk menu hari kedua yang sempat aku masak ini adalah ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, dan juga tempe goreng. Untuk nantinya tinggal kita bikin telur dadar, ceplok, atau tempe goreng ataupun ikan asin. Wes mantep tenan ya. Sebenarnya keluargaku alhamdulillahnya makannya itu cukup simpel ya Bun, masakan-masakan jadul. Jadi bukan masakan yang kebarat-baratan yang bisa pusing emboknya ya Bun. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Ada seperangkat nasi bobok manten atau sego rumpuk atau apalah-apalah sebutan di daerah kalian masing-masing. Ini adalah makanan favorit seluruh anggota keluarga kami ya, everybody, dari yang bocil sampai yang besar semuanya doyan. Oh ya, kebetulan anak bontotku di usia 3 tahun ini sudah alhamdulillah banget bisa makan makanan yang sumer atau sedikit pedes ya Bunda Bundi, karena semua orang di rumah ini suka makan pedes yang sedang bukan hohah sekali. Jadi jangan biarkan adik Esal nggak doyan pedas sama sekali, karena akan menjadi sebuah perjuangan yang berat bagi ibu untuk memikirkan 2 menu untuk 2 selera seperti itu ya Bun. Meskipun ibu yang sering mengalah dengan seleranya, setidaknya anak dan suami seleranya sama yo toh, gen gak mumet boe. Semenjak menikah yo ngaku, aku yakin banyak ibu yang lupa dengan makanan favoritnya demi memenuhi kesukaan atau kebutuhan anak dan suaminya. Semoga digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa dunia akhirat, amin. Paling serius. Kenapa malah curhat? Seperti biasa ini juga aku storkan di video aku sebelumnya, dan ini aku ulangi lagi supaya Bunda Bundi yang belum menonton bisa menonton menu-menu yang aku masak dari meal prepku kemarin yo Bun. Dan ini ada menu acar. Untuk acarnya tadi aku potong-potong timun dan juga wortel, kemudian aku taburi setengah sendok teh garam, lalu aku diamkan selama 15 menit, nantinya akan dibilas dengan air ya Bunda Bundi. Dan ini aku sambil menunggu si acarnya sambil membuat sambal goreng kentang atau balado kentang yang simple, bisa ditambahkan telur puyuh kalau kalian suka ya Bun. Untuk resep sambal goreng atau balado kentangnya sudah aku tuliskan ya Bun. Nah lanjut, karena acarnya sudah 15 menit, ini langsung aku bilas. Aku tambahkan gula 2 sendok makan, kemudian ada bawang merah dan juga cabai rawit yang sudah aku potong-potong, dan tambahkan 1 sendok makan juga makan ya Bunda Bundi. Kalau kurang manis bisa kalian tambahkan sesuai selera. Untuk takaran gulanya Bunda Bundi. Lalu ini kita tutup dengan kertas plastik wrap ya Bunda Bundi. Lalu kita tunggu minimal 2 jam. Kalau aku karena terburu-buru jadi langsung makan aja, sudah endulita ya Bunda Bundi. Karena memang
si balado kentangnya sudah matang dan ini sudah dilanda lapar ya Bunda Bundi, karena mencium bau masakan itu pasti anak dan suami langsung mama masak apa heboh sendiri ya Bun. Nah ini aku juga sudah menggoreng kerupuk udang, kemudian aku mau menghangatkan rendang. Kalau kalian mau menghangatkannya di atas teflon wajib sewadah-wadahnya yang masih tertutup rapat itu direndam dengan air biasa ya Bunda Bundi supaya segera meleleh seperti itu. Lalu baru kita masukkan di teflon dan dimasak. Dan ini sudah jadi untuk seperangkat sego pupuk yang sangat edulita zonata ini ya Bunda Bundi. Kalau di rumah bisa makan sepuasnya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Di sini aku mau masak ikan dan juga tumis kangkung yang gampang-gampang aja ya Bunda Bundi. Dan ini masaknya memang lebih satset karena ini sudah kita potong-potong si kangkungnya ya Bunda Bundi, dipisahkan dari batangnya supaya nanti waktu menumis matangnya merata. Seperti itu. Oke, ini bumbunya aku potong-potong aja ya Bunda Bundi, nantinya akan ditumis. Kalau aku menumis memang menambahkan si lengkuas dan daun salam. Jika kalian tidak cocok dengan resepku, dicoba dulu. Kalau kalian memang tidak suka, berarti kita tidak satu selera ya Bunda Bundi. Nah, untuk bumbu apa tuh jenenge marinasi ikannya, resep marinasi ikan itu simple banget. Ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk, garam dan juga penyedap ya Bun. Ini sudah aku marinasi sewaktu meal prep, jadi tinggal dikeluarkan lalu kita goreng ya Bunda Bundi. Ini rasanya gurih pol seperti itu, Masya Allah. Setelah matang langsung saja aku angkat. Kemudian aku mau menumis si kangkungnya. Kangkung adalah salah satu sayur yang bisa dinikmati oleh siapapun meskipun itu tidak suka sayur ya Bun. Biasanya orang-orang yang tidak suka sayur masih bisa makan sayur kangkung, padahal kangkung juga sayur. Hirman saya ya Bunda Bundi. Nah lanjut, pertama seperti biasa tumis bumbunya sampai layu, baru dimasukkan gagang sampai layu, kemudian aku masukkan kangkungnya ya Bunda Bundi. Matikan kompor sebentar, kita seasoning ya Bun, kita tambahkan air supaya tidak terlalu kering. Untuk bumbunya itu ada gula, garam, boleh ditambahkan sedikit lada bubuk dan juga penyedap bubuk, ditambahkan saus tiram dan juga kecap manis. Mungkin di video ini penulisan resep kurang, bisa kalian koreksi sendiri ya Bunda Bundi. Piye to jane iki wong iki. Nah ini setelah apa to kuwi? Mohon maaf, ada telepon, saya sedikit kaget sendiri. Biasa telepon dari planet Pluto, ngabarin mau dijemput pakai UFO apa UFI. Mbak Ufi temanku tercinta, maaf Mbak Ufi keceplosan. Minta diselepet ini Mbak Ufi tutupnya. Semoga Mbak Ufi nggak nonton. Takut dikutuk jadi kayak aku. Lu sekebon Mbak Upi. Oke, ini sayur kangkung tumisnya. Pieto penataan bahasanya, tumis kangkungnya sudah matang. Berikut dengan ikan duyung goreng dan juga sambal terasinya sudah matang ya Bunda Bundi. Tinggal kita santap. Untuk kangkungnya bisa dimakan 2 kali, tapi karena ini yang makan aku dan suami penikmat kangkung garis keras, langsung habis sekali makan je Bunda Bundi. Wes pokoknya mantep tenan. Berikutnya di sini ada apa iki aku lali, rendang lagi. Alhamdulillah sekali. Orang mangan daging sambat, menungso kok kekean sambat, ora gelem sambatan. Apa tuh jane? Oke, lanjut, ini kita potong-potong bumbu untuk si tumis toge pedasnya. Ya Bunda Budi, untuk resepnya nanti aku tuliskan ya Bun. Ini pokoknya dipotong-potong. Kemudian aku tambahkan cabai rawit juga. Nah, ini tumis togenya resepnya baru jedul. Untuk tahunya ini sudah aku goreng waktu meal prep, jadi sekarang tinggal cuci togenya terus tinggal kita tumis ya Bunda Bundi. Semudah itu kalau sudah meal prep. Alhamdulillah sekali, membuat kita tambah gendat karena kurang gerak. Apa tuh jane? Yuyur sekali aku. Oke, lanjut, ini kita masukkan minyaknya secukupnya saja ya Bunda Bundi. Kemudian kita tumis per bawang-bawangannya sampai layu, tambahkan daun salam dan juga lengkuas sebagai mantra kenikmatan dan kesedepan masakan. Nah, kalau kalian nggak pernah pakai daun salam dan lengkuas geprek pada tumisan kalian, cobain dulu, itu rasanya lebih sedap dan mantep ya Bunda Bundi. Setelah mereka
mereka layu, kita masukkan toge, kita kongsrang-kangsreng sampai dia benar-benar layu, dan kita tambahkan cabai rawit supaya tidak huahing-hahing. Cabai rawitnya itu dimasukkan barengan sama tahu ya Bunda Budi, jangan di awal tadi. supaya tidak menyebabkan hidung Anda gatal-gatal, hahing-hahing ya Bun. Untuk bumbunya atau seasoningnya itu ada gula garam, kemudian ada lada bubuk, kecap, dan saus tiram secukupnya sesuai dengan selera. Secukupnya ki sepiro to Mbak? Yo seember ya, bukan ya Bunda Budi. Kita masukkan bertahap ya Bun, karena kita bukan ahlinya ahli. Jangan terlalu kepedean dimasukkan langsung 1 sendok makan, nanti bisa asing ya Bunda Budi. Jadi kita masukkan sedikit dulu, setengah sendok teh, kemudian kita icip-icip. Kalau kurang asin bisa ditambahin lagi segentong. Yo enggak yo, tambahin sedikit demi sedikit, lama-lama diicipin terus habis. Gendeng dewe gitu tutorialnya. Mohon maaf bos-bosku, semoga kalian paham. Pokoknya pakai insting aja loh ya Bunda Budi. Untuk takaran gula dan garamnya sesuai dengan selera. Nanti kalau tak kasih takaran Wengko protes, kasinan Mbak Teriki sesat, emang aslinya sesat. Nah sudah matang, tumis toge pedas dan juga rendang yang dihangatkan kembali. Simple sekali, alhamdulillah sekali ya Bunda Budi. Ini setahun sekali masak rendangnya ya Bun. Nah lanjut, ini ada sayur asem lagi, again and again, sayur asem supaya tambah asem. Mboten J, supaya kuat melawan kehidupan yang sudah asem ini ya Bunda Budi. Lanjut kita kupas-kupas karena wortel dan juga labu siamnya belum dikupas. Kemudian yang belum dipotong itu tinggal buncis, tinggal kita potong-potong, kemudian kita cuci. Bukan, salah, dicuci dulu baru dipotong-potong ya everybody. Setelah itu kita siapkan semuanya. Ada bumbunya, bawang putih, bawang merah seperti biasa sesuai selera sebenarnya ya Bunda Budi. Tapi kalau kalian mau masak seperti aku, bawang putihnya jangan kebanyakan, nanti kalian getir. Tapi karena di rumah ini kami semua suka yang getir-getir, ya wes ditambahi yang banyak seperti itu. Normalnya itu 1 siung saja bawang putihnya ya Bun. Kemudian bawang merahnya bisa 2-3, jangan kebanyakan seperti masakan Brinda Van ya Bunda Budi. Nah ini kita potong-potong dulu buncisnya, kemudian kacang panjangnya, kemudian labu siamnya, baru deh daun melinjo kita masukkan juga ke dalam jajaran sayur asamnya ya Bun. Ini terlihat sedikit, tapi kalau sudah matang belum tentu kalian bisa menghabiskannya sendirian ya Bunda Budi. Jadi masak secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan keluarga. Kemarin ada yang bilang segitu kurang yo untuk keluarga. Untuk hitungan makan masing-masing manusia di dunia itu masing-masing ya Bunda Budi. Ada yang nasinya nanti sewakul, lauknya seuprit, ada yang lauknya sepiring, nasinya sekuprit ya Bunda Budi. Jadi yo sesuai dengan makhluk hidup di rumah kalian masing-masing seperti itu ya Bunda Budi. Jadi kalau keluargaku memang porsinya segini, seperti itu. Itu pun sayur asem ini tuh bisa untuk 2 kali makan seperti itu ya Bunda Budi. Tinggal kita cemplungkan saja di air yang sudah mulai mendidih si bawang putih, bawang merah, kemudian ada daun salam kembali, kemudian ada lengkuas dan asam. Kita masukkan aja jagung manis dan juga wortelnya. Kalau sudah mulai empuk, kita baru masukkan kacang panjang, buncis dan juga labu siam. Terakhir nanti masukkan daun melinjo seperti itu. Sambil menunggu sayur asamnya mendidih, ini aku mau mengulek bumbu. Untuk ke dadar jagungnya ada bawang putih, bawang merah dan ketumbar bubuk untuk mempercepat menghaluskan ya Bun. Jadi aku masukkan sekalian. Oke, ini sudah blebek-blebek sayur asemnya, masukkan daun melinjo. Ini ada sisaan tomat, masukkan aja. Ternyata rasanya tambah sedap kalau dikasih potongan tomat ya Bun. Ini namanya sayur asem bening khas daerahku ya Bunda Budi. Jadi mungkin kalian ada sayur asem yang merah merona. Itu sayur asem favoritku waktu masih kecil, tapi karena suamiku nggak doyan, akhirnya aku ya selalu masak sayur asem yang seperti ini ya Bunda Budi. Kembali lagi, mbok-mbok selalu mengalah ya Bun. Sebagai pendamping sayur asem yang seger banget, wajib banget ada dadar jagung ya Bunda Budi. Untuk resep dadar jagung sudah aku tuliskan di pojok kiri bawah, tinggal kalian screenshot. Untuk cara pembuatannya itu diulek dulu bumbunya, kemudian sebagian jagungnya juga diulek, dihaluskan supaya memperkuat rasa dadar jagungnya ya, jagung beneran ngono lho ya. Kemudian untuk telur aku masukkan penyedap, sedikit lada bubuk, kemudian ada garam. Tidak perlu dikasih gula
karena ini jagungnya sudah manis. Kemudian kita kocok seperti ini bersama dengan telurnya dan juga jagung yang sudah dihaluskan serta bumbunya tadi. Baru kita masukkan jagung pipil yang masih utuh supaya ada sensasi kledus-kledus seperti itu. Baru dimasukkan tepung beras dan juga tepung terigu sesuai dengan takaran yang sudah aku tuliskan. Kita uplek lagi. Boleh kalian tambahkan lagi untuk tepung terigunya jika dirasa masih lembek, karena ukuran telur itu bervariasi ya Bunda Budi. 2 butir telur itu belum tentu kekentalannya akan sama seperti itu. Semoga kalian paham dengan bahasa saya yang tidak ngena ini. Nah, sebelum kita menggoreng semuanya dan rasanya keasinan, lebih baik kita goreng dulu seuprit, dirasain. Kalau sudah rasanya pas, Endulita sonata, baru kita goreng semuanya. Seperti itu ya Bunda Budi. Nah, pokoknya kalian itu kalau masak wajib banget koreksi rasa. Lama-lama nanti akan bisa memasak dengan insting dan rasanya bisa pas dengan sendirinya tanpa harus ditakar-takar. Seperti itu. Nah, jangan lupa dibalik supaya mereka tidak over brown alias gosong ya Bunda Budi. Nah, langsung aja kita angkat kalau sudah matang, kemudian diambil itu remahan-remahannya, lalu baru dimasukkan sisa adonan yang bisa kita goreng lagi. Seperti itu, jangan lupa dibolak-balik ya Bunda Budi. Wes matang dadar jagungnya, ini aku sambil menuangkan sayur ke dalam tempatnya. Yo Bunda Budi, karena nggak segera aku tuangkan akhirnya momot. Nggak apa-apa, tapi suamiku tuh suka banget sama sayuran yang momot kayak gini, meskipun gizinya ini kurang ya Bunda Budi. Lebih baik masa sayur itu jangan terlalu matang, tapi karena orang rumah ini suka sekali dengan sayuran yang sangat momot, jadi ya wis lah ya. Nah, ini langsung aku susun si bakwan jagungnya di mangkuk. Ini sudah ngantri yang mau makan ya Bunda Budi, sudah mencium bau masakan. Karena memang sengaja aku tuh setiap masak itu mendadak di sebelum waktu makan supaya lauknya tetap hangat. Anak-anak juga suka gitu loh ya Bunda Budi, fresh gitu loh masakannya. Untuk sayur kalau dingin itu nggak masalah karena nasinya dalam kondisi anget. Jadi yang pengen diangetin tuh biasanya lauk ya Bunda Budi. Jadi kalau lauknya anget itu rasanya lebih nikmat gitu loh ya makannya ya, sambil seperti itu. Nah, karena di sini ada manusia setengah dele, tidak lain tidak bukan adalah suami saya sendiri. Jadi wajib mendapatkan asupan dari tempe goreng ya Bunda Budi. Dan untuk tempe goreng itu bumbu marinasinya gampang banget, tinggal kita masukkan ketumbar bubuk, kemudian ada garam penyedap secukupnya, masukkan sekucrut air, terus kita oser-oser ke tempenya, baru kita goreng tempenya. Seperti itu ya Bunda Budi, gampang banget. Dan ini gorengnya 4 tok untuk suamiku, khusus suamiku tercinta ya Bunda Budi. Lanjut ini bikin sambal lagi ya Bun. Kalau sambal itu sebenarnya bertahan bisa lebih dari 1 hari, bisa 2 hari 3 hari, asalkan digoreng lagi sambelnya supaya awet ya Bunda Budi. Dan kita itu memang suka pedes, tapi kalau makan sambal itu nggak geragas yang langsung semangkok habis ya Bun, tinggal sedikit demi sedikit seperti itu ya. Bukan geragas juga namanya, kok kamu menghina atau tutupnya Terry ini. Bukan, maksudnya itu kita itu nggak begitu yang makan sambelnya langsung banyak seperti itu. Tapi kalau Bunda Budi suka makan sambal banyak ya tinggal kalian tambahkan gitu loh porsinya ya Bun, seperti itu. Jadi aku beli cabenya itu memang secukupnya. Nah, ini lanjut aku ulek-ulek bersama dengan terasi, gula, garam dan juga penyedapnya. Kita ulek-ulek sampai halus. Dan karena sambelnya ini cukup banyak buat kami bisa sampai 2 hari, jadi aku goreng lagi nantinya ya Bunda Budi. Untuk penggorengan tomat itu sampai bener-bener momot ngono lho ya Bunda Budi, supaya rasanya nggak kekecutan ya Bun. Nah, setelah halus ini baru kita gongsreng-kangsreng lagi, kita goreng sampai mateng. Ini rasanya tambah sewedep ngono lho ya Bun. Wah, enak pol. Oke, sudah matang ini sambelnya. Kemudian ada dadar jagung, tempe goreng, sayur asem. Wes pokoknya simple-simple sekali dan masakan jaduliti yang menjadi favorit keluarga kami ya Bunda Budi. Belum bisa keluar dari zona nyaman, beberapa kali mencoba masakan yang aneh-aneh ya, tapi mereka cuman bilang ya enak, tapi nggak mau diulangi lagi. Oke deh kalau begitu. Kembali lagi ke jangan asem. Nah, lanjut ini aku merebus air untuk membuat bihun goreng. Yo, ini aku masukkan 3 keping bihun goreng jagung itu loh yo Bunda Budi. Belinya bisa di toko atau di toko sembako juga ada, di minimarket juga ada ya Bunda Budi. Ini cukup direndam dengan air panas supaya tidak gememetan. Sambil
menunggu si bihunnya momot, ini aku potong wortel dan cepet banget ini momotnya, jangan lupa ditiriskan yo bunda bundi seperti ini. Baru nanti aku masukkan kecap, saus tiram dan sedikit minyak supaya mereka nggak menggerenjel ya bun. Dimasukkan di awal supaya nanti waktu kita menumisnya itu nggak terlalu kering, jadi nggak harus nambah air banyak yang akhirnya nanti jadi blotong ya bun. Jadi kuncinya kita masukkan kecap, sedikit saus tiram dan juga minyak goreng di awal itu supaya tidak masaknya overcook atau kemomoten atau kegaringan seperti itu ya bunda bundi. Nah sambil menunggu si kecap meresap, sebenarnya ya sudah meresap tapi lupa ini tadi belum dipotong-potong ya wortelnya ya wis oke dipotong wortelnya ki piye tutorialnya. Nah seharusnya memang menghaluskan bumbu dulu baru memotong wortel dan rendem bihunnya, tapi ini kebolak-balik ngono loh yo. Yang ini kilo kalau kegupuhan aslinya kalau masak ya seperti ini ya bunda bundi. Nah lanjut setelah kita haluskan bumbu yang sudah aku tuliskan di awal tadi resep bihun gorengnya, setelah dihaluskan itu kita tumis bumbunya. Tapi sebelum menumis bumbu wajib banget untuk mengorak-ngarik telurnya yo bunda bundi. Diorak-arik dulu telurnya, kemudian kita tumis bumbunya, masukkan wortel dan jamurnya, baru kita masukkan si eminya. Seperti itu sengaja aku nggak masukkan telurnya barengan sama bumbu supaya tidak rasanya masuk ke telur semua. Seperti itu ya bunda bundi. Oke selanjutnya ini aku seasoning dulu gula, garam, penyedap dan juga lada bubuk. Lanjut aku masukkan telur orak-ariknya ya bunda bundi. Kemudian kita kacau, kita capit-capit seperti ini supaya merata rasanya ya bunda bundi. Pokoknya diublek-ublek. Alhamdulillah bihun goreng kesukaan suami dan anak-anakku sudah matang dan mereka sudah mengantri dengan piring dan mangkoknya. Ini sampai 2 kali anakku nambah-nambah ya bunda. Baru matang udah dibegal 2 mangkok iki piye. Terus ini suamiku yo udah nambah 1 kali lagi yo bun, tinggal segini bihun gorengnya. Untung tadi aku bikinnya banyak, padahal ini pendampingnya belum dimasak ya bun, tapi bihunnya sudah berkurang setengah. Lanjut ini aku mau masak sambal terong atau balado terong ya bunda bundi. Kita potong-potong terongnya, jangan lupa direndam air sembari kita menyiapkan bumbunya supaya terongnya tidak hitam. Kalau direndam air nanti terongnya tidak menghitam seperti itu ya bun. Mari kita haluskan bumbunya menggunakan chopper yang tadi kita gunakan untuk menchopper bumbu bihun. Pemirsa kita masukkan semuanya, ada aku tuliskan di pojok kiri bawah videonya. Oke bunda bundi. Setelah halus seharusnya sebelum halus tadi aku menggoreng terong. Tapi lupa lagi, mbok memang suka ngeblank. Yo ini sambil mencuci ini tadi bikin videonya. Jadi lupa ya bunda bundi. Oke sambil digoreng terongnya, sambil kita tunggu sambil melamun ya bunda bundi. Yo enggak yo, sambil dilihatin, diwalik, diangkat kalau sudah mateng. Yo lanjut ke kloter keduanya, kita cemplungkan terongnya ke dalam minyak supaya dia berenang. Nah kalau sudah mateng terongnya kita angkat, terus kita tumis-tumis bumbunya. Bumbu yang sudah ditulis tadi jangan lupa ditambahkan salam supaya sopan. Apa tuh? Kalau sudah benar-benar matang dan pecah minyak, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering ya bun. Kalau aku bikin balado terong itu tak tambahkan kecap supaya lebih endulita sonata. Kalau kalian kurang suka kecap manis boleh di skip. Terus ini tinggal kita kongsrang-kangsreng je bunda bundi. Kita ngoseng-ngoseng semuanya supaya matang merata. Aduh ngiler lagi nih, kayak stoknya sudah habis. Jadi ngiler aku kalau ngedit masakan seperti ini ya bunda bundi. Hey, tidak terasa sudah di penghujung video, sudah selesai ini masak-masaknya untuk periode meal prep kali ini. Semoga meal prep berikutnya aku bisa memasak atau memvideokan masakan dari hasil dari hasil meal prep lebih lengkap ya bunda bundi. Sekian dulu videonya, terima kasih untuk bunda bundi yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye-bye.